Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi, Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas apakah keselamatan itu bisa hilang? Oke, karena kan ada yang bilang sekali selamat, tetap selamat. Kemudian ada lagi pendekatan yang bilang enggak. Siapa bilang sekali selamat, tetap selamat? Kira-kira begitulah, ya. Jadi pendekatan yang pertama kira-kira didasari oleh pemahaman bahwa ketika seseorang sudah menerima Tuhan Yesus, gitu ya, maka dia akan selamanya mewarisi tahta kerajaan surga. Apapun yang dia lakukan di dunia ini. Oke? Atau dikatakan bahwa orang ini atau orang itu gitu ya. Kita sebut orang ini dulu ya. Orang ini apapun yang dia lakukan sudah ditentukan pasti masuk surga. Sedangkan orang ini apapun yang dia lakukan pasti masuk neraka. Gitu. Itu yang bilang sekali selamat tetap selamat. Kalau sudah ditentukan ke surga, apapun nanti dia pasti masuk surga. Kalau ini mau ngapain pun nanti dia pasti masuk neraka. Atau karena dia sudah terima Tuhan Yesus, maka sudah pasti kerajaan surga punya dia. Dia pasti masuk surga. Sedangkan pendekatan yang lain bilang, oh tidak sedemikian rupa. Kalau orang di awalnya misalnya menerima Tuhan Yesus, tapi di tengah jalan dia mengingkari Tuhan Yesus, apakah tetap masuk surga? Kan katanya sekali terima Tuhan Yesus dia masuk surga. Pertanyaannya, kalau dia meninggalkan Tuhan Yesus? Oh, kalau dia meninggalkan Tuhan Yesus, ya masuk neraka, Pak. Nah, oke. Berarti kuncinya dia tetap di dalam Tuhan Yesus apa meninggalkan Yesus kan? Setuju ya? Jadi kalau dia tetap di dalam Tuhan Yesus, dia masuk surga ya. Tapi kalau dia meninggalkan Tuhan Yesus, dia ke neraka ya. Setuju nggak? Setuju dong. Garis besar gitu kan? Ya Pak, setuju Pak. Dia kalau mau dibaptis kayak apapun, rajin ke gereja, tapi pada suatu saat dia menyimpang. Dia meninggalkan Tuhan. Jadi penjahat, jadi pembunuh, tipu sana, tipu sini. Enggak ke gereja lagi. Masuk neraka kan? Oke. Setuju ya? Tapi kalau Anda yang bilang, enggak Pak, karena dia sudah pernah terima Tuhan Yesus, apapun yang dia lakukan, mau jadi penipu, pembohong, pencuri, pembunuh, tetapi dia sudah dibaptis Pak, tetap masuk surga. Ya? Sorry, saya mesti katakan salah. Ya? Jadi dasar dulu ya, kalau ada orang sudah terima Tuhan Yesus, ya, dan dia terus terima Tuhan Yesus, masuk surga. Nanti saya bahas itu. Tapi yang sudah pasti kalau dia pertama kali terima Tuhan Yesus, di tengah jalan dia berubah, bahkan meninggalkan Tuhan Yesus, bahkan membunuhi orang-orang yang terima Tuhan Yesus, masuk neraka dong. Masuk neraka dong, setuju ya? Artinya, orang ini masuk surga atau tidak masuk surga, yang kata orang keselamatan, padahal definisi keselamatan bukan sekedar masuk surga. Itu nanti saya bahas lagi. Padahal sudah pernah saya bahas. Intinya kalau dia sudah terima Tuhan Yesus, kalau tetap di dalam Tuhan Yesus, dia masuk surga ya. Tapi kalau dia awalnya terima Tuhan Yesus, kemudian dia meninggalkan Tuhan Yesus, malah berubah 180 derajat, masuk neraka ya. Oke. Kalau itu sudah jelas ya, masuk neraka. Berarti keselamatannya itu yang dikatakan sudah dibaptis, sudah menerima Tuhan Yesus, Anda sudah diselamatkan, hilang. Hilang kan? Nah, pertanyaannya apakah keselamatan bisa hilang? Jadi kan Anda kan sudah setuju ya, kalau dia pertama kali terima Tuhan Yesus, di tengah jalan dia berubah 180 derajat gitu ya. Mengkhianati bahkan gitu ya, meninggalkan, bahkan mohon maaf ya, membunuhi, memusuhi orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Masuk neraka dong. Kalau Anda bilang masing masuk surga, Anda bukannya orang bodoh, tapi Anda bodoh banget. Oke? Tapi apakah dengan demikian kita bisa bilang keselamatannya bisa hilang?
Oh, Bapak kok jadi membingungkan? Enggak, saya tidak membingungkan. Saya ingin menggali pengertian Anda mengenai keselamatan. Apakah benar dia bisa hilang? Atau dia tetap abadi? Oke? Tapi kita setuju satu dulu ya. Orang sudah terima Tuhan Yesus, dibaptis, rajin ke gereja, kalau dia berubah 180 derajat, bahkan memusuhi, jadi tukang bunuh, tukang tipu, wah segala macam dah yang bejat-bejat gitu ya, jualan narkoba dan segala macam, sampai mati tidak bertobat lagi, pasti masuk neraka dong. Artinya yang pertama kali sudah dibaptis, sudah rajin masuk ke gereja, yang dikatakan sudah diselamatkan, akhirnya kan bisa terhilang lagi kan. Sebenarnya dengan kata lain, kalau kita mau jujur dengan definisi sederhana ini, keselamatannya hilang kan. Tapi apakah demikian definisinya? Nah, ini yang menarik. Oke lah, kita mundur lagi sedikit. Sebenarnya sudah pernah saya bahas di salah satu episode saya, bahkan saya sendiri lupa nih ya. Tapi oke lah, saya ulang lagi. Ketika orang katanya percaya sama Tuhan Yesus, saya pernah tanya, apa definisi Anda percaya sama Tuhan Yesus? Yakin. Maksudnya yakin apa? Ya percaya. Berarti you nggak bisa definisikan dong percaya sama Tuhan Yesus itu apa. Ya kan? Mulai bingung dia. Oke lah, saya kasih sederhana aja. Percaya terhadap Tuhan Yesus artinya tunduk terhadap Tuhan Yesus dan segala perintahnya. Dan melakukan segala perintahnya kan? Kalau dia cuma percaya sama Tuhan Yesus, cuma mau rumahnya yang di surga, tapi dia tidak tunduk kepada Tuhan Yesus, singkatnya dia tidak percaya. Saya pernah mengambil ilustrasi misalnya sekarang kan Joe Biden. Yalah kita bilang Joe Biden deh. Memang Joe Biden gitu ya. Dulu kan Donald Trump. Tiba-tiba Joe Biden ada di gereja Anda. Saya pernah ilustrasikan ini tapi dengan Donald Trump gitu ya. Dia bilang, Anda percaya saya Joe Biden? Ya, Anda percaya istri saya adalah istri yang kedua, yang pertama sudah meninggal? Percaya. Istri saya cantik? Percaya. Kalau Anda percaya, dan saya juga Presiden Amerika Serikat, Anda percaya kan? Percaya. Mari ikut saya ke Syria. Nih saya kasih senjata Uzi, ya, senjata dari Israel yang otomatis dalam 1 detik bisa beberapa peluru gitu ya. Kita perangi ISIS. Anda mau ikut? Pasti nggak mau kan? Saya juga pasti nggak mau. Bahkan kalau Pak Jokowi yang ajak saya bilang, Pak, kirim tentara dulu deh ya, kalau tentara sudah habis kita perang lah sama ISIS. Lagi pula Indonesia tidak pernah menyatakan perang sama ISIS. Nah ini tiba-tiba Joe Biden minta kita, gara-gara kita percaya dia Presiden Amerika Serikat, kita ikut perang ke Syria. Misalnya, ya saya nggak mau ikut, saya bilang, Anda siapa? Saya Presiden Amerika Serikat. Iya, Anda secara fakta Presiden Amerika Serikat, saya percaya secara fakta Anda Presiden Amerika Serikat. Tapi Anda tidak berhak nyuruh-nyuruh saya dan saya tidak akan tunduk sama perintah Anda. Artinya di sini saya tidak tunduk sama Joe Biden walaupun saya percaya fakta sejarah dia adalah Presiden Amerika Serikat. Jelas ya? Saya percaya fakta sejarahnya tapi tidak mau tunduk sama dia. Pertanyaannya, berapa banyak orang Kristen yang percaya bahwa Yesus lahir 2000 tahun yang lalu, lahir dari anak darah Maria tanpa hubungan suami istri dengan Yusuf, mati dan bangkit dari kuburnya, naik ke dalam kerajaan surga. Percaya kan? Tapi dia tidak mau tunduk sama perintah Tuhan Yesus. Tidak mau melakukan apa yang diperintahkan di dalam Alkitab. Artinya, dia cuma percaya fakta sejarah. Seperti tadi saya percaya Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat. Dia tidak menundukkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Artinya, orang ini tidak percaya. Makanya Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak berlaku buat orang Kristen yang cuma ngakunya percaya Yesus tapi tidak mau tunduk. Jadi jangan lagi lah pakai Yohanes 3 ayat 16 bilang, saya tidak akan binasa karena saya percaya Tuhan Yesus. Ya percaya apa? Jangan percaya fakta sejarahnya. Tunduk terhadap perintahnya. Itu saja. Simpel ya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah keselamatan bisa hilang atau tidak hilang? Jawabannya sederhana. Kuncinya adalah ketika Anda ngaku percaya, benar percaya nggak? Menundukkan diri nggak sama Tuhan Yesus? Kalau Anda percaya menundukkan diri dan terus setiap hari, meskipun ada bolong-bolong gitu ya, menundukkan diri
kepada Tuhan Yesus yang makin lama semakin sempurna gitu ya. Misalnya di awal-awal ada bolong-bolong gitu ya dalam memenuhi firman-Nya, makin lama makin taat gitu ya, makin suci, makin sempurna gitu ya. Nah, disitulah kunci orang percaya. Ya, nah orang yang seperti inilah yang selamat. Jadi maksud Bapak ketika dia pertama ngaku percaya, belum diselamatkan. Saya harus katakan iya, dia belum diselamatkan. Kenapa? Dia baru mulai. Oh, Bapak so pintar, nanti di bagian kedua saya akan bedah lagi. Ya, itu baru awal. Anda masuk ke dalam proses keselamatan. Iya, Anda sudah ditebus dari segala dosa dan sekarang Anda masuk melalui jalan yang sempit. Nah, nantilah kita cerita lagi itu ya. Masuk menjalani proses keselamatan. Saya baru dengar Pak ada proses keselamatan. Iya, berarti Anda selama ini di gereja, entah gereja Anda tidak mengkhotbahkan yang utuh mengenai proses keselamatan, atau ketika khotbah proses keselamatan itu Anda tertidur. Jadi Anda nggak tahu itu apa itu proses keselamatan. Karena ketika Anda mulai percaya, Anda harus mulai tunduk tiap hari. Nah, itu kan proses. Sederhana dulu dah, itu proses. Mungkin sehari begitu mulai percaya, dari 10 yang harus Anda lakukan, baru 5. Oke deh, Kristen baru. Sebulan kemudian sudah bisa memenuhi 6. Dan seterusnya sampai, ini cuma contoh ya, sampai bisa menggenapi seluruhnya. Itu kan proses. Nggak bisa Anda baru dibaptis, seluruhnya Anda bisa lakukan tanpa salah dan tanpa cacat. Tidak bisa. Maka dari itu perlu proses. Oke? Jadi masalahnya bukan apakah keselamatan Anda hilang atau tidak hilang. Apakah Anda ketika terima Tuhan Yesus sudah selamat? Belum. Belum, serius. Keselamatan itu adalah usaha Allah untuk mengembalikan Anda ke ciptaannya yang semula. Yang tak bercacat dan tak bercela. Anda nih lagi rusak nih. Lagi diproses supaya dikembalikan ke rancangannya yang semula. Tak bercacat dan tak bercela. Ini perlu proses, coy. Perlu proses. Ya. Jadi bukan gara-gara terima Tuhan Yesus, terima baptisan, pleng, langsung masuk surga. Enggak. Ada prosesnya. Jadi bukan masalah keselamatannya hilang atau tidak hilang. Apakah dia sekarang sudah selamat? Belum. Bukannya dibilang dia sudah selamat tapi nanti hilang. Kalau sudah selamat bukan sekedar masuk surga. Artinya seluruh keadaannya, naturnya sudah dikembalikan ke rancangan yang sempurna. Yang semula. Seperti mobil yang sudah hancur, masuk bengkel, ketok sana, ketok sini, amplas sana, amplas sini, dempul sana, dempul sini, masukin ke oven panas gitu ya, dicat ulang. Nah, ini kan ada proses. Sebelum ini proses dilewati, ini masih rusak itu mobil. Setelah proses ditempuh, maka ini dikembalikan ke rancangan yang semula. Ini artinya gambar dan rupa si mobil ini yang hancur dikembalikan ke gambar dan rupa yang sebelumnya, yang mulus. Inilah proses keselamatan. Apa yang diselamatkan? Gambar dan rupanya. Sama, kita gambar dan rupa kita sudah rusak, mau dikembalikan. Kalau mobil masuk bengkel yang hancur 1 bulan mungkin utuh lagi, walaupun tidak 100%. Manusia ini lama. Mungkin seumur hidup. Apalagi kalau Anda tidak serius mau meresponi panggilan Tuhan. Oke? Jadi konsepnya selamat itu apa dulu? Ya, bukan sekedar terima Tuhan Yesus masuk kolam baptisan, selamat. Padahal nanti dalam kehidupan sehari-hari kembali lagi ke dalam keadaan yang semula, bahkan bisa lebih jahat. Selamat? Tidak selamat. Karena gambar dan rupanya, akhlaknya, naturnya tidak dikembalikan. Dia gagal. Oke, jadi bukan masalah hilang atau tidak hilang. Ini akan menarik ketika saya akan membahasnya lagi pada bagian kedua. So, jangan kemana-mana, nantikan lagi apakah keselamatan bisa hilang bagian kedua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.